Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa duduk di tempat insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana biasa setiap malam Senin ba'da salat Isya kita mengadakan kajian di tempat ini. Dan tema di malam hari ini tema yang sederhana tapi penting. Kita akan bicara soal obat untuk mengobati malasnya kita melaksanakan sholat. Memang pembahasan ini sederhana, tetapi sangat penting kita bahas. Karena walaupun sholat itu ibadah rutinitas yang biasa kita lakukan, tapi akibat meninggalkan solat atau lalai tentang solat ini berakibat fatal kepada agama kita. Bisa saja sampai kepada fasik, bahkan sampai kepada kekufuran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Untuk memuqaddimahi pembahasan di malam hari ini, saya ingin membacakan satu ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Tibun Nabawi, di mana kitab ini menjelaskan tentang cara pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah di antaranya salat itu manfaatnya adalah mengobati penyakit. Kita baca perkataan beliau baru kita jelaskan. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, as-salatu majlabatun lirrizqi hafidhatun lisihhati dafi'atun lil adha matradatun lil adwa mukawwiyatun lil qalbi mubayyidatun lil wajhi mufrihatun lin nafsi mudhibatun lil kasali munasyitatun lil jawari mumiddatun lil quwa syarihatun lis sadri mughadhiyatun lir ruhi munawwiratun lil qalbi hafizatun lin ni'mati dafi'atun lin niqmati jalibatun lil barakati mub'idatun minasyaitani muqarribatun minar rahmani. Perhatikan perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Salat itu pertama bisa mendatangkan rizki. Jadi salat itu bisa mendatangkan rizki. Dari sini kita tahu bahwa salahnya prasangka orang yang menganggap salat itu bisa mencegah rizki. Apabila orang yang berniaga sedang sibuk-sibuknya melayan orang, kemudian datang waktu salat, bukannya dihentikan transaksinya kemudian cepat datang ke masjid untuk melaksanakan salat, malah dia berpikir kalau seandainya pelanggan yang membeli itu kemudian dihentikan transaksinya, seolah-olah menghilangkan rizkinya. Padahal kata Imam Ibnul Qayyim, justru kalau dia hentikan transaksinya kemudian salat, boleh jadi setelah melaksanakan salat rizkinya jauh lebih banyak dibandingkan kalau dia
melanjutkan transaksinya dan mengakhir-akhirkan waktu sholat, apalagi sampai meninggalkannya. Kemudian yang kedua, kata Imam Ibnul Qayyim, hafizatun lisihhati, orang yang benar-benar memperhatikan gerakan sholat, bukan hanya tepat waktu sholatnya, tapi dia juga memperhatikan gerakannya, mulai daripada takbir sampai salam, maka itu bisa menjaga kesehatan kita. Kemudian yang ketiga, dafi'atun lil adha, bahkan salat itu bisa mencegah dari bahaya yang akan menimpa kita. Bahaya yang akan menimpa itu kan macam-macam, karena orang di sekeliling kita yang tidak suka dengan kita itu banyak. Dari orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki, orang-orang yang gibah, memfitnah, membuli dan yang semacamnya. Maka salat itu bisa mencegah itu. Kemudian yang keempat, kata Imam Ibnul Qayyim, mat'aradatun lil adwa, bisa menjauhkan dari berbagai macam penyakit. Makanya kenapa Imam Ibnul Qayyim meletakkan perkataan ini dalam kitabnya Tibun Nabawi. Tibun Nabawi itu artinya pengobatan cara Nabi. Lah salah satu pengobatan cara Nabi dengan memperbanyak salat. Kemudian yang kelima, mukawwiyatun lil qalbi, bisa menguatkan hati, tidak mudah stres, tidak mudah bingung, tidak mudah sedih, sehingga setiap permasalahan mudah diuraikan. Karena dengan tenangnya hati, masalah apapun pasti ada jalan keluarnya. Tapi kalau sempit hatinya, lemah hatinya, sekecil apapun masalah terkadang bingung cara berfikir untuk keluar dari masalah itu. Kemudian mubayyidatun, yang keenam, mubayyidatun lil wajhi, orang yang suka salat itu wajahnya akan bersinar. Sebenarnya bagi para wanita yang biasa merias wajah, yang biasa memelihara wajahnya supaya tetap cantik, banyak-banyak lakukan salat saja. Karena bagaimanapun setiap salat kan berwudu, sehingga wajah kita selalu terbasuh dengan air jernih. Belum lagi memang Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat cahaya wajah setiap orang yang salat itu. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim, salat itu bisa memutihkan wajah. Kemudian yang ketujuh, mufrihatun lin nafsi, salat ini bisa membawa kebahagiaan dalam jiwa. Salat ini membawa kebahagiaan dalam jiwa. Orang yang tidak pernah salat, hidupnya tidak akan pernah bahagia. Ya memang terkadang bahagia, tapi banyak susahnya. Karena bagaimanapun salat ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin erat hubungan kita dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengabulkan setiap keinginan kita. Kemudian yang nomor 8, mudhibatun lil kasal, salat ini bisa menghilangkan perasaan malas. Jadi orang-orang yang jauh daripada salat dipastikan dia malas, terutama salat subuh. Orang kalau bangun di waktu subuh dan tidak tidur sampai terbit matahari, walaupun terkadang ada ngantuk-ngantuk sedikit, siangnya dia rajin, badannya tidak ada yang sakit. Tapi kalau dia meninggalkan subuh, walaupun boleh jadi tidurnya sampai jam 10 sekalipun, maka dia akan merasakan perasaan malas itu. Dan itulah keajaiban salat. Ya. Kemudian yang nomor 10, munasyitatun lil jawari, bisa menggerakkan jiwa. Ada harapan sehingga badannya gerak. Kemudian yang nomor 11, mumiddatun lil quwah, bisa menambah kekuatan. Orang yang salat itu menghadapi masalah, pasti dia akan dihadapinya. Tapi orang yang tidak pernah salat, terkadang menghadapi masalah itu sudah bingung duluan, tidak berani menghadapinya. Yang nomor 11, nomor 12, syarihatun lis sadri, salat itu bisa melapangkan dada. Kemudian yang nomor 12, mughaddiyatun lirruhi, dan salat juga sebagai suplemen jiwa.
Kalau badan itu suplemennya makan 3 kali, kalau ruh itu suplemennya dengan cara sholat. Begitulah cara kita kasih makan ruh itu. Kemudian juga yang selanjutnya, yang nomor 13, munawwiratun lil qalbi, bisa membuat hatinya bercahaya. Hafidhatun lin ni'mati, bisa menjaga nikmat. Dafi'atul lin nikmati, bisa mencegah bahaya. Jalibatun lil barakati, bisa mendatangkan barakah. Orang yang salat, keluarganya akan berkah. Kalau orang yang tidak salat, pasti tidak akan berkah. Satu saja dalam keluarga tidak ada yang salat, pasti banyak masalah. Ya. Mub'idatun minasyaitan, dan salat juga bisa menjauhkan dari gangguan syaitan. Orang yang sering salat maka tidak akan kesurupan, tidak akan mudah diberikan was-was syaitan. Dan yang terakhir kata Imam Ibnul Qayyim, muqarribatun minar rahman, salat itu bisa mendekatkan kita kepada Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkataan indah daripada Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimat, muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bicara tentang kenapa orang itu malas untuk melaksanakan salat, tentu ada penyebabnya, dan tentunya juga ada obatnya. Kenapa orang bisa malas salat padahal salat itu kewajiban? Setelah 2 kalimat syahadat, jadi posisinya dalam rukun Islam itu dia posisi kedua setelah syahadat. Bahkan di mata para sahabat sendiri, tidak ada satupun perbuatan dosa yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam kecuali orang yang meninggalkan salat. Begitu pentingnya salat, sampai Nabi SAW sebelum wafatnya saja, kalimat yang terkeluar dari lisan wasiatnya adalah as-salatu salatu wa ma malakat aimanukum. Jaga oleh kalian salat, jaga oleh kalian salat dan hamba-hamba sahaya kalian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik, ya. Kita akan menjelaskan tentang bagaimana supaya kita tidak malas untuk salat. Yang pertama, at-tawajjuh ilallahi bid-du'a. Cobalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tidak membolak-balikan hati kita. Karena yang namanya hati, kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, terkadang mukbil, terkadang mudbir. Terkadang semangat, terkadang lesu. Itulah hati manusia. Terkadang rajin salat itu, khusyuk salat itu, tapi terkadang malas, cenderung mengakhir-akhirkan waktu. Salat pun asal-asalan, tidak tumakninah, tidak khusyuk gitu ya. Kenapa sampai seperti itu? Karena hati kita ini mudah terbolak-balik. Ada waktunya semangat, ada waktunya lesu. Makanya berdoalah kepada Allah, minta agar hati kita tidak dibolak-balikan, sehingga kita malas untuk beribadah, terutama melaksanakan salat. Maka yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ketetapan hati. Yang kedua, al-ibtiad aniz dzunub. Coba tinggalkan dosa. Karena di antara pengaruh maksiat dan dosa adalah malas untuk melakukan ibadah. Orang kalau sudah banyak dosanya, banyak maksiatnya, dipastikan malas ibadah. Tapi orang yang menjauhi dosa, maka dia tidak akan malas ibadah. Kenapa demikian? Karena malas dan tidaknya salat, malas dan tidaknya ibadah itu ditentukan naik turunnya iman. Kalau imannya naik, maka semangat tuh ibadahnya, semangat tuh salatnya. Kalau imannya turun, dipastikan malas ibadahnya, malas salatnya. Lah sementara naik turunnya iman itu ditentukan dengan ketaatan. Iman bisa bertambah dengan ketaatan, iman bisa merosot berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau orang meninggalkan dosa, kemudian menyibukkan dengan ketaatan, dengan sendirinya tensi iman akan naik. Iman itulah kalau sudah bercokol dalam dada setiap manusia, dia bisa menggerakkan seluruh anggota badannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga,
Al-bu'du an rufaqai wa majalisisu. Jauhi teman-teman yang tidak baik. Betapa banyak orang-orang yang dulunya istiqomah, salat 5 waktu, rajin luar biasa. Sekali ketemu kawan yang tidak baik, mulai dia luntur. Mulai dia menjauhi masjid dan juga lama-lama menjauhi salat. Ya. Atau teman-teman boleh jadi bukan dalam bentuk orang. Kalau sekarang teman kita bukan manusia. Teman kita ya handphone kalau sekarang ini. Kemana-mana bawa handphone. Lebih sayang dengan handphone daripada dompet. Orang ketinggalkan dompet, nanti saja diambil. Tapi kalau orang ketinggalan handphone di zaman sekarang, tidak bisa, harus diambil. Seolah-olah sudah teman paling dekat. Bahkan suami istri terkalahkan dengan handphone. Lah, handphone ini di zaman sekarang ini penyakit yang paling bahaya untuk melalaikan manusia dari sholat. Betapa banyak orang-orang yang kalau sudah pegang handphone, kemudian entah apa yang dimainkan di handphone itu, akhirnya dia lupa diri. Bukan hanya mengakhir-akhirkan waktu sholat, tapi sampai kepada meninggalkan sholat. Na'udzubillah. Kemudian yang keempat, al-bu'du an wasail al-i'lam wal fadaiyat. Jauhi wasilah-wasilah yang bisa menyibukkan kita dari sholat. Ya contohnya tadi internet, pamannya kan, handphone kan. Atau perkara-perkara lain yang menyibukkan. Permainan-permainan yang akhirnya lambat laun, malas untuk melaksanakan sholat tepat 5 waktu, akhirnya mengakhir-akhirkan bahkan sampai meninggalkan. Contohnya adalah kecanduan perkara mubah. Seperti mamanya sepak bola, mancing gitu ya, jalan-jalan gitu. Bukan tidak boleh, dalam Islam tidak ada hukumnya. Sepak bola tidak ada hukumnya, mancing tidak ada hukumnya, jalan sana sini tidak ada hukumnya. Tapi perkara mubah bisa menjadi haram ketika mengantarkan kepada yang haram, seperti gara-gara mancing akhirnya meninggalkan salat, gara-gara sepak bola akhirnya meninggalkan salat, nonton bola dunia gitu ya, dari mulai jam 1 sampai subuh. Ketika hendak subuh justru dia ngantuk, akhirnya meninggalkan subuh. Naudzubillah. Kemudian juga yang nomor 5, ammaratul baiti bil qur'ani wa dzikrir rahmani. Cobalah rumah yang kita tempati itu jangan jadikan seperti kuburan. Dengan cara apa? Perbanyak sholat sunnah di rumah, perbanyak zikir dan baca Quran di rumah. Karena yang menjadikan kita malas ibadah itu adalah was-was daripada setan. Setan dan hawa nafsu itulah yang membuat was-was. Lah kita berusaha untuk melawan itu semua. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak ibadah dalam rumah, baik dalam bentuk Quran, membacanya, berzikir, ataupun solat-solat sunnah. Kemudian yang keenam, al-qira'atu fi ahwali salafis salihin. Bacalah sejarah, terutama sejarah para salafun salih. Bagaimana dahulu ada seorang ulama, Sa'id ibn Musayyib, dia tidak pernah meninggalkan saf pertama selama 40 tahun. Bagaimana dulu ada namanya Rabi ibn Khaitham, yang ketika dia jatuh dari untanya kemudian patah kakinya, dan dia sudah punya rukhsah untuk tidak sholat jamaah, dia maksa ingin jamaah. Kemudian ketika dikatakan oleh keluarganya, bukankah engkau ada rukhsah kau sakit? Dia mengatakan, tidakkah kau mendengar muazzin itu mengatakan, mari kita menang, hayya alal falah. Masa saya tidak mau menang bersama orang-orang menang? Angkat aku ke masjid. Akhirnya diangkatlah ke masjid. Pada saf pertama dia didirikan. Rupanya di rakaat pertama ruhnya dicabut oleh Allah dalam kondisi sholat. Begitulah para ulama salaf. Ya. Jadi supaya merangsang kita ini tidak mudah malas untuk melaksanakan sholat, pelajari kisah-kisah para ulama salaf. Ya. Kemudian juga supaya merangsang kita tidak malas untuk melaksanakan sholat, cobalah kita berpikir bahwa di balik sholat ini ada pahala besar bagi yang melakukan. Minimalnya dosa-dosa kita akan dihapus dalam sehari itu 5 kali.
Bahkan Nabi SAW sampai mengkiaskan dengan orang yang mandi sehari 5 kali. Kata Rasul, bukankah orang yang mandi sehari 5 kali bersih? Ya, kata para sahabat. Kata Rasul, begitulah solat membersihkan dosa-dosa kalian. Jadi cobalah ingat pahala yang besar di balik solat itu. Kemudian juga bahaya orang yang meninggalkan solat itu seperti apa? Diancam dengan kalimat apa? Kalimat satu lembah di dalam perut jahanam yang sangat dalam, sangat busuk, sangat gelap, yang jahanam sendiri ketakutan dengan lembahnya, dan setiap hari jahanam berlindung kepada Allah dari lembahnya. Lembah itu disebut wail, dan Allah mengatakan wailun lil musallin, celaka bagi orang-orang yang salat. Siapa yang terkena wail, lembah itu bagi orang yang salat? Alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang dalam salatnya mereka lalai, suka mengakhir-akhirkan waktu, tidak berfikir tentang gerakan bacaan dan kehusuan salat. Yang penting salat saja. Tengok orang salat ikut salat, tidak memperhatikan gerakan bacaan, bahkan tidak memperhatikan waktu. Mereka lah orang-orang yang terancam dengan kalimat wail. Ya. Kemudian juga perhatikan bagaimana besarnya pahala orang yang melaksanakan salat. Dia akan digolongkan satu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Kelak itu pada hari kiamat. Maka Rasul mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya apa? Rajulun mu'allakun qalbuhu bil masajid. Seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Artinya orang-orang yang memperhatikan salat. Ya. Yang terpenting lagi, solat ini kan silah. Apa artinya silah? Solat itu diambil dari kata silatun, menjadi as-salatu diambil dari kata as-silatu. Apa arti silah? Silah itu artinya tali yang terhubung. Karena orang yang solat itu hakikatnya dia telah menghubungkan tali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut solat adalah as-silatu bainal abdi wa rabbih. Dia hubung kait antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ketika saya bercerita kepada antum, ada seorang syekh bercerita, jadi dia punya anak bujang. Dari mulai dia akil balik anak bujang ini tidak pernah senang hidupnya. Ada saja masalah, di sekolah ada masalah, di pekerjaan ada masalah, sampai sekarang sudah tua, belum menikah pun terkena masalah. Sakit parah, sampai kemudian terduduk di pembaringan dan di kursi roda. Jadi ibunya coba bertanya kepada orang alim, kenapa hidup anak bujangnya itu selalu sial sejak balik sampai dewasa, tidak pernah ada senangnya. Apakah dia kena sihir sehingga nasibnya seperti itu? Jadi dia minta ibu ini kepada sang alim untuk meruqyahnya. Tapi sang alim tidak terburu-buru untuk meruqyahnya. Dia hanya bertanya kepada ibu tadi, apakah anak bujangmu pernah sholat? Kenapa syekh ini bertanya seperti ini? Ya, ada rahasianya. Jadi tidak langsung diruqyah, tapi ditanya, apakah putramu sholat? Katanya. Rupanya ibundanya mengatakan, tidak pernah sholat wahai syekh, sejak akil balik sampai dia terduduk sakit tidak pernah sholat. Maka syekh ini mengatakan, itulah penyebab kehidupan anakmu tidak pernah bahagia. Bukan sebab kena sihir orang, tapi karena anakmu tidak sholat. Bagaimana orang yang tidak sholat kemudian hidupnya tidak bahagia? Ya, karena orang yang meninggalkan sholat itu bisa dilaknat. Coba bayangkan, bangun tidur dia tidak subuh, dia dilaknat. Nanti siang sedikit meninggalkan duhur, siang dilaknat. Kemudian sore sedikit asar tidak melakukan asar, dia dilaknat. Kemudian menjelang waktu malam, maghrib tiba tidak melaksanakan maghrib, dilaknat lagi. Kemudian sebelum tidur dia meninggalkan isya, dilaknat lagi. Bayangkan 1 hari 5 kali dilaknat, macam mana akan bahagia hidupnya? Ya. Jadi orang yang meninggalkan solat sampai 5 kali berarti 5 kali dilaknat oleh Allah dan para malaikatnya. Macam mana orang dilaknat akan mendapatkan kebahagiaan? Jadi syekh ini mengatakan, kunci kenapa anakmu tidak pernah bahagia karena anakmu tidak pernah solat. Kalau ingin bahagia suruh dia solat. Ya, jadi solat itu termasuk silah. Dia bagian
penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salat sendiri, ketika muadzin memanggil kita dengan panggilan Allahu Akbar, itu bukan panggilan biasa. Yang memanggil itu bukan muadzin, tapi yang memanggil itu Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk melaksanakan kewajibannya. Kalau kita anggap orang yang azan itu dia yang memanggil, saya kira kita tidak pernah datang ke masjid untuk sholat. Tapi kalau kita anggap bahwa muadzin itu hanya sebagai penyampai saja, bahwa yang memanggil sebenarnya Allah, supaya kita sholat, makanya di permulaan azan Allahu Akbar, Allah itu maha besar, kita ini kecil, maka tentu orang tidak mungkin tidak akan melaksanakan salat, karena dia tahu panggilan ini panggilan Allah. Jadi kalau kita berpikir bahwa panggilan itu adalah panggilan muadzin, ya selamanya kita tidak akan ke masjid. Karena terkadang muadzin ini lebih rendah mungkin posisi dia di dunia, tapi ketahuilah dia lebih tinggi posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia akan mendapatkan pahala sejauh suara yang didengarnya dan sebanyak makmum yang salat di belakangnya. Itulah seorang muazzin, pahalanya besar, lehernya paling panjang pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kita tahu bahwa Allah menjadikan salat itu sebagai wasilah pertolongan. Jadi kalau kita ada masalah yang tidak bisa keluar dari masalah itu, rasanya dunia kiamat, karena sudah mungkin kalau benang itu sudah kusut, tidak tahu dari mana harus mencabut, harus mengurai. Pokoknya aduh kiamat, kiamat, kiamat. Karena saking besarnya masalah, saking kusutnya masalah, dia pun menganggap tidak bisa keluar dari masalah itu. Sebenarnya bisa keluar. Masalah seberat apapun bisa kita keluar. Caranya apa? Minta pertolongan. Dengan apa kita meminta pertolongan? Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara apa? Pertama sabar. Harus sabar menghadapi masalah. Yang kedua salat. Melibatkan Allah untuk ikut menyelesaikan masalah kita. Sebab kalau Allah ikut campur tangan menyelesaikan masalah yang diturunkan kepada kita, Allah yang membuat masalah, Allah yang mengurainya. Kenapa kita harus pusing-pusing? Ya, jadi salat itu justru bisa menjadi tempat kita ini mencari pertolongan kepada Allah untuk menyelesaikan permasalahan. Makanya Rasul dikatakan Hudzaifah ibnul Yaman, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Rasul itu kalau ada masalah besar, maka Rasul segera melaksanakan salat untuk menguraikan masalah-masalah tadi. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lah setelah kemudian kita mendengarkan beberapa wejangan-wejangan dari para ulama di sini tentang pentingnya salat, bahwa salat ini juga bagian daripada rukun Islam yang kalau sampai ditinggalkan bisa kufur, dengan segudang keutamaan dan pengaruhnya. Maka apakah setelah kita mendengarkan hal ini kita masih juga meninggalkan salat? Maka saya kira tidaklah orang yang meninggalkan salat kecuali orang tidak berakal. Orang yang meninggalkan salat itu sebenarnya orang gila. Sebab kalau dia waras dan berakal dan dia tidak gila, pasti dia tidak mungkin meninggalkan salat. Hanya orang gila yang meninggalkan salat itu. Karena orang yang berakal itu tahu bahwa salat itu bagian daripada rasa syukur akan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Coba bayangkan di badan kita itu berapa banyak nikmat yang Allah berikan coba. Mata bisa memandang, telinga bisa mendengar, lisan bisa bicara, kaki bisa melangkah, tangan bisa digerakkan untuk mengangkat sana, mengangkat sini. Ya. Belum lagi kecantikan, ketampanan, belum lagi kemudian anak-anak, keturunan, pasangan, orang tua dan yang semacamnya. Belum lagi dari segi dunia, rumah, mobil, kendaraan, tanah dan macam-macam. Kita tidak bisa menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau hendak menghitung nikmat Allah, enggak mungkin kehitung. Lah nikmat ini kan harus disyukuri kan? Lah salat ini adalah salah satu bentuk syukur yang paling agung akan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Makanya kenapa Nabi
ketika ketahuan kakinya pecah-pecah oleh Aisyah gara-gara setiap malam dia sholat malam dan dia habiskan separuh malam atau sepertiga malam untuk sholat malam sampai kakinya akhirnya pecah-pecah. Aisyah mengatakan, ya Rasul, hentikanlah ibadah yang memberatkan kamu itu. Cukup aja dengan yang wajib-wajib. Seolah-olah Aisyah radhiyallahu an mengatakan kepada Rasul, ya Rasul, jangan seperti inilah keterlaluan. Jaga juga kesehatanmu. Jangan sampai kakimu rusak sehingga pecah-pecah berdarah-darah seperti ini. Tapi Nabi SAW membantah Aisyah dan mengatakan, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, salahkah saya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Biarkan saya salat. Dari sini kita tahu bahwa salat itu adalah seagung-agungnya syukur. Jadi kalau kita mensyukuri nikmat Allah, maka nikmat kita akan ditambah. Tapi kalau kita kufur dengan Allah, maka nikmat kita akan dikurangi. La, salat ini seagung-agungnya syukur, maka siapapun yang salat pasti akan diberikan banyak nikmat, sebagaimana perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di permulaan muqaddimah kajian tadi. Betapa indahnya salat dengan berbagai macam keutamaan yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, saya kira ini yang bisa sampaikan karena suara saya juga terbatas ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa dengar juga dengan teriakan-teriakan saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam.